Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD2 Palapa, guru hebat. Kenapa saya sebut seperti ini? Bukan saya menyindir atau nyinyir ya Bu, justru karena saya ingin betul-betul hebat. Jadi dari bahasa dan doa itulah yang menyertai kita semua. Setiap saya mengucapkan guru hebat itu bukan menjatuhkan atau apa, justru memberikan imun tubuh yang positif untuk diri kita semua. Baiklah, sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan karena hari ini setiap bulan seharusnya kita kan merapat. Seharusnya diawali dikarenakan ini kebetulan ada teman kita berempat ini ya. Kalau kemarin Pak Pres ini sendirian, jadi dia selalu mengalah, hanya dipendam saja. Paling hanya rapat tuh saya mau ikut rapat, nah paling hanya itu. Jadi karena dia berempat, jadi Bu gimana caranya rapat? Nah itulah kelebihan seorang wanita. Ini bukan seorang wanita, 4 wanita loh. Nah jadi itulah kekuatan mereka. Jadi saya ingin bila pun Allah menghendaki, kalau bisa guru-guru bisa seperti ini juga. Ya, itu doa saya. Karena kita membiasakan diri kita berdoa untuk yang terbaik untuk diri kita yang juga di samping kiri kanan kita. Baiklah, ini ada teman kita yang mengikuti CGP akan memberikan praktik baik untuk diri kita di sekolah ini. Semoga dan saya berharap teman-teman akan mengikuti dan siapa tahu nanti giliran Ibu yang ada di depan mereka. Baiklah, silakan Ibu. Baik, selamat pagi buat kita sekalian. Mohon izin Ibu, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Palapa, yang saya kasih Bapak Ibu guru sekalian. Semua karena anugerah Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dan kita akan menerima materi yang sangat luar biasa, isinya daging semua Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat bersyukur ada teman-teman yang akan berbagi praktek baik bersama. Sebabnya kita sudah mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah tadi, ialah menjadi peringatan buat kita untuk kita sama-sama membangun sekolah ini bersama. Nah, dengan ucapan syukur kita juga tidak lupa untuk berdoa bersama. Nanti dengan hal ini saya minta tolong buat Pak Holil untuk memimpin kita dalam doa bersama untuk kelancaran daripada kegiatan kita pada saat ini. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Holil. Saya doain anak saya sendiri aja pasti ya. Anak saya sakit parah, saya mendoakan dia sendiri itu gak saja, mungkin doa dari orang-orang lain. Jadi intinya saya berdoa di sini hanya mimpin di depan. Pada intinya yang ngabulin itu Tuhan. Nggak tahu dari hati ibu-ibu yang bersih-bersih ini mau ikhlas. Dari saya sendiri saya merasa banyak dosa. Saya malu sebenarnya di depan ini, tapi nggak apa boleh buat ya Bu. Kita anggap aja doa bersama, gitu ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli salatan tu'minu bihi wa qul wa tarfa'una bi'indaka la tarja'u taqdimu al-jasal hayati zaman khairan fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa liqa'ina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna ya khair al-nasiha wa ya Allah, bukakanlah pintu kepada kami, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu sehat, walafiat jasmani rohani ya Allah. Seluruhnya kesehatan itu Engkau yang memiliki, kami hanya berusaha ya Allah. Bukakanlah kepada kami pintu ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat dan berkah bisa ditularkan kepada anak murid kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Dan pintu rahmat-Mu serta pintu surga-Mu ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami dari ini adalah seorang guru. Jadikanlah kami orang yang kuat secara fisik, jasmani, rohani yang bisa dituju dan ditiru ya Allah. Adapun ada kesalahan-kesalahan kami manusia biasa ya Allah, tidak ada yang tidak luput dari yang namanya salah ya Allah. Ampunkanlah dan perbaikilah akhlak kami ya Allah. Berilah kami kekuatan lahir batin untuk bisa dituju dan ditiru ya Allah. Rabbana walamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Jadikanlah saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sudah CGP ini ilmunya bisa bermanfaat, nular ke kami yang belum CGP ini ya Allah, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang baik ya Allah, sekolah yang bermanfaat bagi murid-muridnya ya Allah, bukan hanya terbaik tapi baik di sisimu dan di sisi mata manusia semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar. Bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Wali telah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa bersama. Dan untuk tujuan hari ini kita materinya tentang budaya positif. Teman-teman CGP Angkatan 11 akan berbagi praktik baik. Itu sebabnya dari keempat pemateri kita akan membagi tugas satu topik berbagi budaya positif. Yang pertama dan seterusnya sesuai urutan. Saya tidak tahu urutan siapa yang duluan, tapi dalam hal ini Bu Yulia Fitri Ningsi MPD, terus yang kedua Ibu Apriana SPD, Ibu Mariani SPD, dan berikut Ibu Yuliani SPD MM. Tujuannya untuk berbagi praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Yang saya hormati Bapak Raples MPD selaku Ketua Komunitas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktik tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sini kita 3S ya. 3S. Yang pertama santai, yang kedua S serius, yang ketiga sukses. Jadi kita santai, serius, sukses. Nah, kita sama-sama belajar. Kami di sini berempat bukan sudah hebat, sudah pintar bukan, tapi kami di sini hanya berbagi praktik tentang apa yang telah kami terima agar kedepannya sekolah kita lebih maju dan lebih keren. Oke, Ibu Bapak, sekarang ada yang tahu apa itu budaya positif? Sepertinya kata-katanya sudah familiar, tapi kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak nih budaya positif itu apa sih? Ya,
Ya, berpikir positif, apalagi Bu, melakukan hal-hal baik, ya, melakukan hal-hal baik, positif ya. Jadi budaya positif di sini adalah perwujudan atau kebiasaan, ya, terletak dari nilai-nilai kebaikan atau kebajikan atau keyakinan kita yang diterapkan di sekolah, ya. Jadi contohnya misalnya tentang saling menghormati, toleransi. Nah, yang seperti ibu kita bilang tadi, kalau pagi kita suruh menyapu, ternyata Bu benar itu diajarkan di kurikulum Merdeka ini. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif ini harus diterapkan di sekolah, ya. Itu yang kami terima di pembelajaran CGT ini. Kemudian lanjut. Nah, budaya positif ini memiliki konsep inti, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar ini kemudian nanti dibagi lagi menjadi 3, ya, yaitu disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan keyakinan kelak. Nah, pembelajaran paradigma baru di dalam kurikulum Merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apakah pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang sudah mendengar? Ya, berbeda-beda sesuai karakter siswanya. Iya, berbeda-beda sesuai karakter siswanya. Apalagi Bu, ada yang tahu? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menurut menyesuaikan dengan kebutuhan murid kita, kemudian dengan minat belajar siswa. Nah, kita sebagai guru bukan belajar ya udah belajar sesuai yang buku teks itu apa ya udah, ternyata bukan Bu. Kita harus terus belajar, memperkaya ilmu kita untuk lebih sesuai dengan apa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol, ya. Di sini dijelaskan oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Biasa kita kalau ada anak yang nakal, ya itu juga saya juga begitu kadang, ya. Tapi saya belajar, di sini belajar, kita sama-sama masih belajar. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya misalnya, nak kamu sih gara-gara kamu nih bu gurunya dimarah kepala sekolah. Ternyata itu tidak baik. Ya, membuat anak merasa bersalah itu ternyata tidak baik menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya dulu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa ternyata tidak boleh memaksa anak didik kita untuk membentuk karakternya, bukan dengan memaksa, tetapi kita memberikan contoh dan memberikan kebiasaan-kebiasaan dengan menanamkan nilai-nilai karakter. Bagaimana sih cara merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi? Ya, yang pertama adalah kita harus realistis kebutuhan. Nah,
di mana kebutuhan kita ini sama dengan yang teori kontrolnya adalah kebutuhan setiap anak berbeda. Nah, jadi setiap anak itu terlahir berbeda, tidak semua sama. Jadi yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tidak baik karena kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Tidak sama antara saya dengan Pak Rapres, saya dengan Opi, itu berbeda. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, saya ngambil ini. Kata Bu Miss Yuli, tidak baik kamu tidak sopan. Nah, itu pasti dia punya tujuan. Anak itu terlambat kenapa? Anak itu nakalin temannya itu kenapa? Jadi semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sebagai guru yang bisa mengontrol diri kita itu guru. Ya, kalau kita udah marah-marah ke murid, itu cuma kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kita bisa berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak. Selanjutnya, berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi menang kalah ya, bukan menang kalah tapi menang-menang. Nah, di sini tadi dari budaya positif tadi ada namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri kita, yang artinya seseorang memiliki disiplin diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, berdasarkan dari nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya, saya menghargai Ibu Opi. Nah, itu nilai yang saya yakini. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau sendalnya Bu Opi saya pinjam, berarti saya harus melayaninya. Ya. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, ada juga reward, ancaman atau hukuman itu tidak baik ternyata ya. Nanti sesi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari diri mereka sendiri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kata yang sudah saya katakan di depan tadi, nilai-nilai universal yaitu bersifat umum seperti cinta tadi, tanggung jawab, toleransi tadi, menghargai satu sama lain. Lanjut. Nah, ini ya nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di sekolah kita dan kalau kita memakai kurikulum Merdeka, berarti kita memakai profil pelajar Pancasila. Pasti semua sudah tahu ya, beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong. Insya Allah semua guru di sini sudah paham itu. Nah, disinilah 9 pilar karakter yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk anak-anak Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian keterampilan hidupnya, dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik untuk diri
dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada nanti teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Ana. Nah, yang tadi hanya penyampaian awal di mana pemahaman tentang budaya positif. Nanti selanjutnya gimana cara guru bisa menerapkan restitusi atau segitiga restitusi ya, kemudian bagaimana kita memilih kebutuhan murid berdasarkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi kami untuk kegiatan aksi nyata. Jadi kami menyampaikan pemaparan budaya positif. Kami di sini berempat, jadi harus kami sampaikan berempat juga. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, kita berkolaborasi di sini. Jadi saya akan memaparkan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini saya akan memaparkan tentang teori motivasi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi semuanya itu harus kita lakukan mulai dari diri kita, tentang kesadaran kita. Di sini kami, di CGP ini kami banyak sekali ilmu yang kami dapatkan berdasarkan harapan di Hajar Dewantara. Kami itu harus sebagai pendidik harus seperti apa. Jadi ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita akan datang terpaksa. Sama seperti kita menjadi guru pun, ini bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita tuh tidak menghargai dengan pekerjaan kita. Jadi sekarang kita guru, datang cuma ngajar pulang, seperti yang disampaikan di guru kepala sekolah tadi. Kita tidak peduli dengan lingkungan kelas yang kotor, kita tidak peduli dengan anak-anak yang belajar semau-maunya. Nah, itu artinya kita bekerja hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, Bu, saya di rumah pembantunya 5. Kok saya sampai ke sekolah jadi pembantu? Nah, itulah kita yang berkabar kepada murid. Ya, jadi sekolah ini milik kita, rumah kedua bagi kita. Di sini kami sama-sama belajar ya Ibu, tidak menggurui. Jadi kami juga memulai dari diri kami, kemudian kami sebarkan ke teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, di sini juga sama, seperti kita mengerjakan sesuatu. Yang penting saya dilihat ibu kepala sekolah sudah mengerjakan, ya udahlah. Nah, itu artinya tidak mulai dari diri. Jadi kita harus memiliki kesadaran tentang kebersihan, tentang tanggung jawab, tentang disiplin waktu. Kita sendiri yang memulainya, bukan karena takut lihat kepala sekolah. Berarti kita belum memulai dari diri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu sesuai dengan dirinya, tidak mengharapkan imbalan, tidak takut hukuman, atau tidak istilahnya sekarang ini cari muka, ya. Muka kita udah ada, nggak usah dicari-cari, beginilah, ya, nggak hilang nggak nambah. Jadi nggak usah cari-cari muka. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, sama seperti kita menyalahkan anak melakukan sesuatu. Air tumpah, kok bisa kamu tumpahin? Nah, dia juga nggak mau sebetulnya air itu tumpah. Dari situ hal-hal kecil. Jadi kita hukuman kamu ambil lapel, itu juga nggak bisa. Seperti itu. Kemudian konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitoring murid. Seperti kita bikin peraturan kelas. Anak-anak tidak boleh makan di kelas. Sementara gurunya makan di kelas. Sama kan? Nah, itu artinya konsekuensi. Supaya tidak kita bikin seperti itu, seperti apa Bu? Nanti ada keyakinan kelas. Yang keyakinan disepakati, bukan peraturan, ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada saat murid kita melakukan kesalahan, ada baiknya kita panggil. Kenapa? Ini yang namanya restitusi. Untuk menciptakan kenyamanan bagi murid. Pasti dia melakukan sesuatu ada alasannya. Terlambat datang ada alasannya. Mungkin orang tuanya datang telat, atau dia makan dalam kelas, mungkin dia lapar. Jadi kita bisa panggil. Anak itu kenapa? Itu namanya restitusi. Yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contohnya. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Itu salah satu contohnya ya. Sekarang kita akan mencoba mana yang restitusi, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ibu-ibu boleh bantu ya, bantu dipilih jawabannya yang mana. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi? Sanksi karena kesalahan dia. Konsekuensi. Ya, yang pertama hukuman. Yang kedua hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Oke, boleh. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan minta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Baik. Next Bu Yani, kita lihat jawabannya. Nomor satu adalah konsekuensi. Salah ya? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan, hukuman betul. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi betul. Murid diminta untuk push up, hukuman betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12, hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi atau hukuman? Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, betul, konsekuensi ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, konsekuensi atau hukuman? Hah? Konsekuensi. Betul jawabannya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Betul ya, konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Oke, next. Penghargaan. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, kemudian kita akan membedakan apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Sekarang saya paparkan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, beda tipis ya, peraturan dengan keyakinan. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa
tujuan utamanya sehingga bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mereka atur tanpa memahami tujuan kuliahnya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, melibatkan semua warga kelas, meninjau kembali dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya teman saya akan memaparkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk diseminasi praktik baik kami tentang apa yang kami pelajari di CGP, program CGP ini. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bukan menggurui, kami hanya berbagi praktik. Baik, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seperti yang Ibu Ning tadi katakan tentang teori kontrol, semua memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis kita, dengan biologis kita, ya misalnya kita makan, kemudian minum, ya kebutuhan hidup kita lah ya. Nah, ya biasanya anak-anak di dalam kelas itu, nah yang nakal-nakal misalnya ada yang makan di kelas, nah itu mereka itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah kasih sayang, entah bertahan hidup, entah kesenangan, kebebasan. Nah misalnya kalau bertahan hidupnya ada anak yang makan di kelas, kalau dia ditanya kenapa lapar misalnya, itu berarti bertahan hidup. Kalau misalnya dia ditanya kenapa kamu makan di kelas, nah karena saya bosan dengan pelajarannya Bu, jadi saya makan aja. Itu tentang kebebasan atau kesenangan. Next. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, reproduksi juga merupakan bertahan hidup. Next. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengidentifikasi kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Nah misalnya ada anak tadi di dalam kelas gangguin temennya, itu bisa jadi karena dia pengen diperhatikan Bu, pengen merasa fokus kita gurunya atau teman-temannya ke dia. Nah ini salah satunya, ia ingin kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima tadi. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Biasanya ada kasus-kasus di kelas, kalau misalnya biasanya anak SMA ya, kalau misalnya anak PPL atau guru baru, mereka suka ngerjain gitu ya. Iya, cuit-cuit kata Bu Miss Yuli, suka ngerjain terus disuruh belajar mereka nggak mau, pokoknya muridnya harus gurunya harus ikut murid. Itu mereka ingin mengontrol gurunya atas pengakuan kekuasaan mereka. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan berkaitan dengan seseorang yang akan memilih, bergerak dan mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Nah ini misalnya dia bosan di kelas, jalan-jalan dan lari karena memang dia pengen bebas, bosan sama pelajaran itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan.
Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Next. Nah, di sini ada kasus-kasus lagi. Kita coba ya. Ini tentang kebutuhan apa yang mereka inginkan. Ada Udina. Nah, oh iya ada Udina. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini kira-kira anak-anak ini butuh apa? Kebebasan. Kebebasan, benih. Kebutuhan kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Kesenangan. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang ya, kasih sayang. Kadang-kadang banyak ya anak campur. Kalau di kelas domentik kemana pakai lipstick. Kasusnya cari perhatian bu. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Kebebasan antara kebebasan dan kesenangan yang sulit. Oh, yang ini kebebasan, yang ini kesenangan. Ayo. Ayo, Buca kok Buca? Dua. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuk. Ini apa ini? Aku bosan. Oh, kebebasan. Nih, yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang. Perhatian dia. Kasih sayang. Kasih sayang. Perhatian juga dia butuh. Nah, ya perhatian kasih sayang. Next, aku merasa bangga dan keren. Atau penguasaan. Next, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bebas apa sih Pak? Ayo bebas apa sih Pak? Bebas. Next, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Senang banget. Next, menyetir mobil itu seru. Nah, yang pertama benar kesenangan. Jadi, ya, yang kedua kasih sayang. Nah, yang ketiga itu kebebasan ya. Yang keempat ini
penguasaan. Aku sebel, jadi gurunya itu harusnya tidak menunjukkan ke temannya. Nah, yang keempat, benar, pengakuan atau penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Yang kelima itu kasih sayang, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Ingin dengan teman-temannya, ingin perhatian. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Bebas dia. Bebas dia, biar bisa bergerak. Nah, next, menyetir mobil itu seru, benar, kesenangan. Nah, lanjut, dunia berkualitas. Nah, dari kebutuhan dasar ini akan menciptakan dunia berkualitas. Tentang apa saja yang dipikirkan, gambaran-gambaran dari apa yang diinginkan, kemudian siapa-siapa orang yang berharga, penting dalam hidup diri kita, kemudian membuat merasa bahagia dan akhirnya terpenuhilah kebutuhan dasar tersebut. Misalnya saja, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tentu kan Anda ya, si Anda kan? Orang tua, suami, yang suami, ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Di dalam hidup ini kita mau jadi apa? Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang apa sih buat kita supaya menjadi seperti apa yang kita inginkan, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan, kemudian menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar itu, anak-anak itu kan beragam di kelas ya Bu. Nah, kita harus punya 5 posisi kita ada 5 posisi kontrol guru dari anak-anak yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar itu. Bagaimana cara kita untuk menjadi guru yang terbaik? Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum tadi yang sifatnya kasar, menunjuk-nunjuk, menghardik, pokoknya hukumannya itu berat lah ya, membuat murid itu kadang kalau anak SD kayaknya kalau nonton itu tidak sih, yang sakit hati ada, jadi dia nggak mau misalnya kita lempar nih, besoknya nggak mau sekolah, ya kan, itu takut. Tapi kalau SMA biasanya dikerjain lah gurunya kan, entah motornya, entah mobilnya, pentilnya dicopot pakai. Tahu aja. Ya Bu, jangan baik-baik Bu, nggak berani Bu. Nah itu biasanya kalau posisi penghukum, jadinya anak berbahaya untuk anak murid. Kemudian pembuat rasa bersalah itu, guru itu seolah-olah membuat anak itu merasa dirinya bersalah. Kayak misalnya yang tadi Ibu dikatakan, kamu kok begitu sih, nanti Ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah ini juga berbahaya, karena kalau anak yang mentalnya di bawah atau orangnya sensitif, dia merasa kecewa, aduh diri saya ini tidak bisa membahagiakan orang sekitar saya atau guru saya, seperti itu ya. Biasanya kalau seorang guru yang ada di posisi pembuat rasa bersalah ini suaranya lembut, pakai pendekatan, biar muridnya merasa bersalah. Itu sebenarnya membuat mental anak merasa
kalau anak itu sensitif ya, jadi dia merasa tidak enak hati. Nah kalau posisi teman ini murid guru akrab sama murid, udah berasa temen lah. Jadi murid merasa akrab dan hanya akan menurut pada guru tersebut. Biasanya nih wali kelas ini kalau kita yang di SD, kalau guru bidang studi masuk tidak kita ketemu sama guru bidang studi atau apa tidak salin. Sementara kalau sama wali kelasnya bro, ya ada wali kelas lain masuk di 2D misalnya ya, guru 2A ini nggak dianggap, 2D aja yang dianggap, ya kan? Ya, jadi biasanya. Makanya kita sebisa mungkin agar semua murid itu kita rangkul, mau dari kelas mana aja atau bisa kelas sendiri. Nah, posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini murid tahu konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan sekolah. Kalau biasanya pemantau ini gurunya mantau dulu nih, anak ini hari ini benar nggak nih pakai peraturannya pakai sepatu warna hitam. Mantau, hitam nggak nih? Kan dilihat iya. Kalau dilanggar dipanggil, itu biasanya mereka sesuai dengan data. Biasanya pemantau ini dia berdasarkan data ya, sesuai dengan aturannya, konsekuensinya. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling terbaik. Kalau untuk penghukum itu kurang baik dan membuat merasa bersalah itu kurang baik karena mental anak ya, hubungan dengan mental anak. Kalau teman itu nanti muridnya kurang ajar, nggak ada kata kerama lagi dengan guru, jadi serasa teman aja. Nah kalau pemantau ini juga sebenarnya kurang baik karena dia masih memberikan konsekuensi pelanggaran. Nah kalau manajer ini dia bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tidak. Kalau manajer ini dia mencoba mengajak anak berkolaborasi, membimbing anak-anak tersebut bagaimana caranya agar ia dapat memperbaiki kesalahannya, bagaimana ia bisa bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu bukan kita yang memberikan hukuman, melainkan mereka apa sih gitu solusinya. Misalnya Bu Opi apa sih solusinya, mereka sendiri yang mencari apa solusi dan mereka memperbaiki masalah mereka. Nah ini contoh video sebagai posisi dan 5 posisi kontrol. Sudah sama sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malamnya akan bukan. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Dari ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa Dulu, Bu. Kelas Bu ada saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol ya. Di situ terlihat jelas perbedaannya. Nah, yang paling baik itu, yang enak didengarnya itu posisi manajer. Dia membimbing, menemukan solusi. Tadi Naren itu ditanya dulu kenapa terlambatnya, terus keyakinannya apa yang telah dilanggar, atau kesepakatannya sekolah yang dilanggar, kemudian menanyakan bagaimana solusinya. Jadi anak sendiri yang berpikir sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk apa yang telah diajukan, solusi yang telah diajukan tadi. Nah, nanti posisi manajer itu dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan restitusi, segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliani.
kasih untuk teman-teman yang telah hadir dan teman-teman CBP yang telah membantu kita untuk video pembelajaran ini. Tadi telah disampaikan ya dengan menggunakan video, yaitu 5 posisi kontrol yang ada di dalam video yang telah dipaparkan tadi. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasanya dipakai di kelas, yaitu dengan menggunakan posisi kontrol yaitu sebagai manajer, di mana posisi kontrol sebagai manajer ini akan dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu di mana adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, tadi ada siswa yang terlambat ya, dia melakukan kesalahan. Kemudian guru yang telah dipaparkan di video tersebut itu sebagai manajer. Dia memberikan keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Nah, menstabilkan identitas ini digunakan dengan menggunakan bahasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu telah dipaparkan di dalam video yang telah dijelaskan di video pembelajaran yang tadi yang menggunakan posisi kontrol. Nah, yang setelah kita menstabilkan identitas, maka kita akan memvalidasi tindakan apa yang salah terhadap siswa yang telah melakukan kesalahan tersebut. Di mana biasanya kita menggunakan sebagai guru menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti yang tadi disampaikan, dengan cara apa? Dia menggunakan alarm dan siswa tersebut meminta kepada kakak atau adiknya untuk membangunkan lebih awal sehingga siswa tersebut tidak terlambat lagi. Nah, setelah kita memvalidasi kesalahan, kita akan menanyakan keyakinan. Dengan cara dia berjanji tidak akan telat ya, dengan kata-kata keyakinan apa yang telah kita sepakati pada saat kita pembelajaran, bahwa siswa tersebut tidak boleh telat pada saat masuk kelas. Nah, kemudian kata yang selanjutnya yang digunakan yaitu kami ingin menjadi orang yang seperti apa kamu, untuk tidak melakukan kesalahan yang sebelumnya seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini, insya Allah siswa tersebut akan memberikan dampak yang besar untuk siswa tersebut untuk lebih tanggung jawab dan meyakini kepada dirinya itu bahwa saya tidak akan terlambat karena saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini cara menstabilkan identitas, yaitu di mana bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi lebih sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk menentukan kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka tidak akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu bukan berarti dia salah. Kemungkinan dia ada sesuatu yang gagal yang menjadikan siswa tersebut menjadi membuat kesalahan. Nah, di mana dia berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Jadi siswa itu kita itu bukan sebagai penghukum, tetapi kita ini sebagai pendengar. Makanya di dalam filosofi Ki Haji Dewantara itu guru itu menuntun, bukan menuntut. Nah, yang kemudian selanjutnya itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak kita mencari solusi. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Ini cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut ibu, udah. Nah, oh iya, yang tadi itu menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi kesalahannya itu anak yang melakukan hukuman itu seperti apa. Nah, dengan cara itu kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Nah, yang pernah tadi saya sampaikan dengan video pembelajaran tadi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi menjadi lebih baik dengan menambahkan sikap yang baru. Lanjut Ibu. Nah, setelah memvalidasi, maka kita akan menanyakan keyakinan. Nah, di mana teori kontrolnya menanyakan keyakinan ini bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka ada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi menjadi langkah yang kedua. Kemudian langkah kedua itu menjadi menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan cara apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu jadi orang yang seperti apa nantinya. Lanjut Ibu. Nah, ini ada video pembelajaran cara melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer, dan kita memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ini video ini yaitu mencerminkan siswa yang terlambat sekolah. Nah, guru sebagai manajer itu memberikan keyakinan kelas kesalahan apa yang dilakukan oleh si siswa dan cara memperbaikannya itu seperti apa, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan meyakini kelas seperti apa. Ini selanjutnya akan kita bahas menjadi tanya jawab ya. Ini masuk ke dalam segitiga restitusi yang seperti apa dia menjadi ya, maksudnya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan kelas atau keyakinan. Ya, di sini saya akan membacakan sebuah kasus, yaitu guru matematika dan wali kelas 8, di mana Ibu Santi ini sedang sakit sehingga dia tidak dapat masuk untuk mengajar, dan akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun mengajar dan menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui bahwa hal ini mulai menggunakan kesepakatan dan si siswa Vivi dan Natali ini mengambil kesempatan bahwa guru kelasnya tidak hadir. Nah, jadi si Vivi dan Natali ini bersikap seenaknya, terus ketawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Nah, Bu Eni ini mencoba untuk menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, halo. Nah, akan tetapi mereka itu mereka tetap fokus untuk mengerjakan tugas ini. Bu Eni ini, halo, assalamualaikum, akhirnya kita fokus ke dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan, tetapi si Vivi dan Natali ini mengabaikan. Nah, namun Vivi dan Natali ini malah tertawa, Ibu santai aja kali Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kemudian keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni yang menjadi pengganti Bu Santi. Nah, Ibu Santi ini menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan dia akan meminta maaf. Nah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu tidak boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi lalu melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah yang telah mereka lakukan. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir panjang sejenak, Natali dan Vivi itu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Ya,
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu bahwa Bu Eni itu telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini, ayo, di sini ada pertanyaan dalam kasus yang telah saya sampaikan. Gurunya sebagai apa, Vivi dan Natali itu sebagai apa, dan bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi. Baca ya. Nah, dalam kasus di atas itu ada langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Nah, langkah segitiga restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Menstabilkan identitas, memvalidasi atau menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada Bapak Ibu, bisa dijawab. Memvalidasi keyakinan. Tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan kelas yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya apa? Ya, Bu Santi memanggil, contohnya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali. Nah, itu masuk ke dalam menstabil, ya, stabilkan identitas. Terus menanyakan keyakinan yang seperti apa, Bu? Memvalidasi kesalahan. Ya, kemudian ya, keyakinan kelas dengan cara dia membuat suatu kelompok ya. Lalu dia menelpon Ibu Eni bahwa dia mengakui kesalahannya, meminta maaf. Ibu Santi itu posisi kontrolnya sebagai apa? Manajer, penghukum, manajer, ya. Nah, sudah? Dia tanya jawab terkait dengan materi yang dari awal sampai akhir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat materi yang hebat, sudah menyusun materinya dengan baik untuk membekali kita. Bapak Ibu, terima pada ruang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari 3 pertanyaan pertama. Bagi Bapak Ibu yang merasa masih bingung, aduh saya nih guru, saya termasuk yang mana nih? Saya apakah tipe penghukum atau mungkin tipe yang mana gitu? Bapak Ibu boleh silakan ya. Pemantau. Ya, boleh langsung saja. Ya, Pak Holil 1, siapa lagi? Putri 2, ya, Bu Dina 3. Pak Holil duluan, silakan Pak. Jadi Pak Kapres dan tempat guru materi itu kan di kelas-kelas kan jadi beberapa tipe ya, penghukum, pemantau, kemudian sampai terakhir manajer ya. Gimana kalau keempat-empatnya itu ada pada guru itu? Terkadang dia jadi ini, di situasi tertentu dia jadi ini, jadi manajer juga bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa mau langsung dijawab atau langsung dulu? Oke, biar baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Holil. Memang di sini tadi pertanyaannya bagaimana jika guru memiliki beberapa posisi kontrol.
Nah, saya mencoba menjawab ya Pak Holil. Jadi memang seharusnya guru itu menempatkan dirinya pada 5 posisi kontrol tadi. Kadang guru boleh menjadi teman, guru boleh menjadi penghukum itu lebih dihindari ya Pak ya. Tapi kalau sebagai pemantau, nah yang lebih idealnya lagi kita sebagai manajer. Di sini juga kami ini belajar mungkin merefleksikan diri. Oh saya ini memang ternyata belajar ini Pak. Ternyata saya ini begini sebagai guru. Ya ternyata kemarin-kemarin itu saya penghukum. Ternyata saya kemarin-kemarin itu sebagai pemantau. Ternyata saya sebagai teman. Nah, rupanya di sini kita sebagai guru diajarkan 5 posisi kontrol ini supaya guru itu lebih memilih idealnya sebagai manajer. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Pak, boleh kita kadang-kadang bisa jadi teman, tapi itu lebih kita bisa menempatkan diri aja gitu ya Pak ya. Begitu ya disesuaikan ya. Ada yang menambahkan? Cukup? Ya. Terima kasih Pak, semoga memuaskan. Amin. Baik, terima kasih. Kesempatan yang berikut Ibu Tri, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya di sini akan bertanya tadi yang posisi kontrol guru yang terbaik sebagai manajer, dan cara melakukannya adalah dengan segitiga restitusi. Saya tadi melihat ujungnya akan kembali bahwa anak yang memberikan solusinya atas kesalahannya. Lalu bagaimana jika anak itu tersebut itu di kelas rendah gitu? Kalau di kelas tinggi mungkin mereka sudah bisa berpikir, tapi kalau untuk di kelas rendah itu bagaimana penerapannya? Terima kasih. Mungkin gantian saja karena kalau bisa siapa ya Pak Anas ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri. Posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana jika hal itu terjadi di kelas rendah? Selama saya mengikuti CGP, kemudian kami sudah masuk ke materi budaya positif, saya sudah mencoba untuk di kelas rendah menerapkan segitiga restitusi untuk hal-hal ringan. Ternyata anak-anak kelas rendah pun juga bisa melakukan segitiga restitusi. Terus mereka juga berpikirnya kita panggil kenapa melakukan sesuatu, contohnya buang sampah di dalam kelas. Anak kelas 1, 2, 3 itu mungkin masih susah ya, taruh sampahnya di kotak sampahnya. Rata-rata kan lempar aja gitu kan, sekali kertas atau permen atau apa. Ketika kita lihat, kita panggil, kenapa nak kok nggak buang sampahnya di kotak sampah? Aku males Bu, jangan ke situ. Nah itu kita berikan pengertian bahwasanya supaya kelas kita bersih, perawat dan terjaga, kita harus menjaga kebersihan dengan cara meletakkan sampahnya di kotak sampah. Dan kalau saya di kelas, mereka udah tahu terus harus apa nah supaya kelas kita bersih. Sampahnya diletakkan di kotak sampah. Jadi mereka juga tahu kalau seandainya nih kita buang sampah sembarangan, kelas kita jadi seperti apa? Kayak itu Bu, kayak halaman kotor, banyak sampahnya berserakan. Mereka juga mengerti. Mungkin untuk kelas tinggi atau kelas rendah itu sama, cara melakukan restitusinya sama, dan mereka juga berpikir positif juga bisa kelas rendah. Gimana tadi atas jawaban saya, kira-kira bisa ditambahkan begini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Putri atas pertanyaannya. Saya di sini karena pada saat pembuatan video segitiga institusi kan saya terlibat. Saya sebagai bagian syuting. Nah, sebenarnya anak kelas rendah itu bisa Bu, karena kan di awal MPLS siswa itu kan
membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Anak-anak di dalam seminggu itu kan anak-anak telah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat sekolah. Nah, dan itu keyakinan kelas kan memberikan solusi. Gimana nak kalau seandainya membuang sampah sembarangan? Nah, pasti anak-anak akan diberikan kembali ke anak-anak. Ini Bu nggak boleh. Kalau buang sampah sembarangan, mereka membuat kesepakatan kelas yang tidak merugikan siswa ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena yang saya dapat kemarin di lokakarya, kita boleh membuat keyakinan kelas, tetapi tidak merugikan siswa dan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Gimana Bu kalau seandainya buang sampah sembarangan? Kami mengutip bareng-bareng, itu masuk keyakinan kelas ya. Nah kemudian ketika siswa, nah kebetulan video pembelajaran untuk kelas 1 dan kelas 2 ini bunyi. Nah saya mensyuting tuh, anak itu terlambat. Nah caranya itu sebenarnya mengidentifikasi, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan itu sama cara-caranya. Cuma yang bedanya itu pendekatan loh. Pendekatannya itu lebih ke temannya, contohnya posisi kontrolnya bukan manajer, tetapi sebagai teman. Nah, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah ingat kesepakatan kelas apa yang telah kita buat? Nah, seperti itu. Jadi untuk kelas rendah, tinggi, SMP dan SMA itu sebenarnya sama, cuma hanya pendekatannya saja. Ya, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan ya. Posisi kontrol guru terbaik dalam belajar dan segitiga restitusi ada untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi mungkin kalau kelas tinggi sudah bisa menemukan solusinya ya. Sementara untuk kelas rendah itu bagaimana? Ya kan Bu? Gitu ya teman-teman. Nah, kalau mungkin memang ya kelas tinggi mereka sudah bisa berpikir sendiri, oh solusinya apa nih ya yang akan saya pertanggungjawabkan. Tapi kelas rendah itu ya namanya anak-anak yang masih kecil. Nah, itulah di sini kita membimbingnya, memfasilitasi mereka ya seperti yang Ibu tadi Yuli katakan. Bagaimana dengan pendekatan kita membimbing seperti membuang sampah sembarangan itu akan berdampak kotor, jadi harus bagaimana. Memang mereka mungkin tidak bisa menemukan solusinya, sehingga kita yang membantu menemukannya bagaimana. Iya, karena mungkin anak kecil kan masih berpikirnya belum jauh, belum seperti itu. Jadi ya kita lah yang membimbing untuk menemukan solusinya. Seperti itu Putri. Baik, terima kasih buat jawabannya. Yang terakhir, yang ketiga ini Ibu Dina, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pertanyaannya hampir sama dengan Bu tadi, jadi saya ganti lagi pertanyaannya. Pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai pendidik membedakan antara konsekuensi dengan hukuman? Karena saya lihat ada salah satu contoh tadi, maaf ya Bu ya. Tadi itu anak yang terlambat boleh menulis 100 kalimat ya tadi di dalam buku. Itu adalah bentuk dari konsekuensi ya. Jadi saya bingung bentuk membedakan antara hukuman dengan konsekuensi itu seperti apa. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, siapa yang mau menjawab dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dina Diana atas pertanyaan yang hebat. Nah, jadi cara kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu memiliki rasa anak menjadi malu, sedih, ya malu, sedih, terus sakit, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sejalan Bu. Misalnya nih contohnya PJOK ya, pelajaran PJOK, dia terlambat, anak ini, nah konsekuensinya karena kamu terlambat muter, nah itu masih konsekuensi Bu.
karena dia masih PJOK tadi, olahraga gitu, masih berhubungan ya, berkelanjutan dengan contoh lagi tumpah air di meja. Nah, ambil kamu pel, itu masih konsekuensi walaupun dia ngepel gitu Bu, bukan yang menyakiti perasaannya, malu gitu Bu. Itu yang saya coba menjawab begitu ya Bu. Ada yang menambahkan? Ya, gimana? Sudah jelas Bu Dina? Jelas ya, baiklah, terima kasih. Baik, terus ya mungkin tepuk tangan ya. Terima kasih. Jadi kalau saya dengar dari Kuning, maksudnya ini kalau konsekuensi itu sesuatu yang perlu dia pertanggungjawabkan kesalahan dia sendiri. Kalau hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan. Masa dia terlambat, apa hubungannya dengan suruh lari? Tidak ada hubungannya. Tidak akan mengubah dia, malah dia kesal, dia akan benci, dia akan marah dengan gurunya. Tapi kalau kita menambahkan, bertanya sendiri dengan dia apa yang menyebabkan dia atau tujuan dia terlambat dan seterusnya, mungkin dari dianya bisa jelaskan, disitulah guru bisa menjalankan segitiga distribusi tadi. Itu mungkin yang ini maksudkan. Baik, karena waktu kita sudah 11.21 ya, mungkin kesempatan terakhir, siapa yang masih bingung atau bertanya? Sudah tidak ada, baik. Kalau sudah tidak ada, untuk terakhir kalinya salah satu dari pemateri kita akan memberikan closing statement ya. Dan untuk kita bisa dengarkan kesimpulan dari semua materi yang telah kita dengarkan hari ini, kesimpulannya kita seperti apa sebagai seorang guru. Ya, dipersilakan siapa yang mewakili. Bu Karyani aja lah saya maunya. Silakan. Permintaan dari Iya, bisa. Oke, closing statement ya. Nah, jadi dari materi kita tentang budaya positif ini, kita bisa merefleksikan diri ya, Bu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan, menerima materi ini, kita di rumah atau di kelas nanti kita bisa merefleksikan diri bagaimana posisi apa yang hendaknya kita lakukan, apakah kita ini sebagai pemukul, pemantau, dan bagaimana selanjutnya. Kemudian kita mudah-mudahan setelah ini kita dapat menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kita sama-sama berkolaborasi untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan karakter kepada anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih buat materi yang luar biasa hari ini. Dan tiba saja kita akan menutup, dan atas nama Ketua dari Tombel Dupa Bergema, terima kasih buat pemateri. Kita tunggu pemateri-pemateri dari yang lainnya, guru-guru hebat. Kita bersama, kita langsung ke halaman ya. Ya. Oke, terima kasih buat semua, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Kesumawati, rekan sejawat dari teman-teman CGP Angkatan 11. Terima kasih teman-teman CGP Angkatan 11 atas pemaparan pemahaman konsep inti budaya positif yang menambah wawasan baru bagi saya. Semoga saya dapat mengimplementasikan konsep tersebut pada pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rizky Mariani, rekan sejawat dari rekan-rekan CGP Angkatan 11. Terima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 11 SDN 2 Palapa yang telah memaparkan pemahaman konsep budaya positif. Semoga kami dapat menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.